agamanya. Taruhlah misalnya hanya Isa alaihissalam yang suci. Ya, dia satu-satunya manusia suci. Terus apa yang Anda inginkan? Ya itu kan tadi saya bilang, yang saya inginkan ya itu apabila kan kita percaya akan ada kehidupan yang berikutnya. Kehidupan yang berikutnya yaitu yang inginkan ya semua orang pasti ditanya mau masuk surga nggak? Masuk, mau masuk. Ya itu. Tapi sesuai nggak dengan kebenarannya? Kebenarannya apa? Yaitu firman-Nya. Firman-Nya apa? Firman-Nya yang telah menjadi manusia. Nah, kalau firman-Nya telah menjadi manusia, tar dulu. Nah, yaitu Yesus. Tapi misalkan Yesus makanya saya membunuh, mencuri. Terus Tuhan bilang, kan udah saya perintahkan nabi-nabi, ya nabi-nabi mau kapan saja udah pasti dibunuh, banyak bunuh, tapi Tuhan pernah turun nggak? Gitu. Sampai dia turun juga dibunuh juga. Bang. Oh, jadi harus turun gitu? Ya terserah mau turun, mau percaya turun nama yang nggak turun ya terserah, cuma konsekuensinya kan sekarang yang menghidupi. Sekarang menurut Yesus, oke. Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang turun, oke. Nah sekarang ketika Tuhan itu turun, Tuhan Anda turun, apa yang diajarkan tentang keselamatan? Tentang keselamatan ya itu tentang kasih. Nah ada nggak diantaranya menyembah Dia? Ada. Di mana itu dalilnya? Saya menyembah. Tanpa ada dalil saya menyembah Dia karena Anda belum tentu selamat kok. Memang Anda sekarang sudah selamat. Kenapa? Anda mengatakan, saya katakan, ada nggak dalilnya bahwa keselamatan itu harus menyembah kepada Yesus? Ada nggak dalilnya? Ya kan tadi Pak Ustadz Juma bilang Anda belum tentu selamat. Kalau bicara selamat. Enggak, sekarang yang saya minta dalilnya bahwa keselamatan yang diajarkan Tuhan Anda ketika Dia sudah menjadi manusia adalah menyembah dirinya. Ada nggak? Ada. Saya udah ngerasakan. Mana dalilnya? Emang mana? Saya dalil, saya merasakan puasanya sendiri. Itu dalil dari saya 40 hari bayi. Bukan dalil asumsi kayak begitu. Bukan. Saya minta dalil di dalam kitab Anda, ada nggak? Dalil apa itu? Penyembah? Ya, bahwa sembahlah aku untuk selamat. Ada nggak? Ya kan di sini kita bicara, tadi Pak Ustadz bilang di Alkitab untuk menyembah, emang Pak Ustadz nggak percaya. Padahal orang Majus sudah datang-datang jauh-jauh menyembah loh Pak. Itu Majus Pak, itu Majus. Yang saya minta Yesus, bukan Majus. Yesus ada nggak? Yesus yang adalah Tuhan Anda, ya anak Tuhan, datang ke bumi, mengajarkan agar manusia menyembah kepada dirinya. Ada nggak? Ada. Penyembah yang benar adalah menyembah roh dan kebenaran. Bukan itu, maksud saya menyembah Yesus anak Maria. Ada nggak? Menyembah roh dan kebenaran siapa? Aduh, roh kebenaran Anda terlalu minim ilmu untuk menyesatkan saya. Yang saya tanya, ada tidak aja? Contoh gini, contoh begini Bapak. Menyesatkan. Contoh begini, nggak usah menyesatkan di sini. Contoh gini, ketika di dalam kitab Anda, Yesus dikatakan berkata, dalam Lukas 11 nomor 28, Yesus mengatakan begini, yang berbahagia itu adalah mereka orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan mentaatinya, menjalankannya, melakukannya. Itu pernyataan Yesus. Nah sekarang, ada enggak perintah Yesus ya untuk menyembah dirinya seperti yang Anda lakukan hari ini? Ada enggak? Mungkin ada Pak, saya belum baca semua Alkitab Pak. Baru mungkin. Ya mungkin, karena berdasarkan... Enggak, maksudnya baru mungkin tapi Anda sudah menyembahnya gitu. Nah di Yohanes 4 ayat 23, ini perkataan Yesus, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh Coba dan ayat selanjutnya Pak. Ayat 4-4-nya, ayat 2-nya gimana? Ayat 2-4-nya coba. 2-4-nya. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran itu siapa, Pak? Lah, siapa emang?
Ya Yesus sendiri roh dan kebenaran. Nah, sekarang begini. Ketika Anda mengatakan Yesus itu roh dan kebenaran, Yesus itu mencontohkan menyembah kepada siapa? Kenapa? Ketika Anda mengatakan Yesus itu roh dan kebenaran, roh yang dan kebenaran yang ada pada diri Yesus itu mencontohkan menyembah kepada siapa? Saat dia jadi manusia menyembah kepada Bapa. Aduh, jangan kayak gitu, jangan melintir lidah. Anda mengatakan Yesus itu roh dan kebenaran, ya kan? Nah, sebagai roh dan kebenaran, dia mencontohkan, mempraktekkan menyembah kepada siapa? Mencontohkan, mempraktekkan menyembah kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Ya di dirinya dia sendiri, Pak. Lalu ayat 22 di Lukas di Yohanes 4, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, kata Yesus, kami menyembah. Berarti Yesus juga menyembah. Kan Yesus menyembah kepada siapa, Pak? Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia Nah, harus Yesus menyembah kepada siapa? perempuan ini lagi tanya jawab sama perempuan, Pak. Iya, Perempuan betul. Dengan perempuan itu dia katakan, wahai perempuan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, Yesus itu menyembah kepada siapa? Menyembah Bapa, Tuhan. Oke. Nah, menyembah Bapa. Apakah Bapa dan Yesus sama? Sama, Pak. Bapa dilahirkan juga oleh manusia? Bapak kalau bicara kosakata seperti itu sangat membingungkan emang. Memang karena Anda memaksakan manusia sama dengan Tuhan. Pak, tapi kita bisa melihat kedaulatan maha kuasanya itu, Pak. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, Yesus itu menyembah kepada siapa? Kepada Bapa. Apakah Bapa dan Yesus itu sama? Makanya kalau kita berpatokan, apakah Yesus dan Bapa itu sama? Satu oknum? Ya, sama. Satu Pak. oknum. Satu oknum. Ya. Berarti Bapa yang dilahirkan oleh Maria. Lah itu kan maha kuasanya, Pak. Apakah Bapa dan Yesus itu sama? Kata Anda, iya. Apakah satu oknum? Iya. Apakah Bapa dilahirkan oleh Maria? Sama, Pak. Enggak. Apakah Bapa dilahirkan oleh Maria? Maksudnya yang dalamnya, Pak, sama, Pak. Kayak gini, Pak. Saya punya handphone nih, Pak. Punya kartu. Kartunya bisa pindah-pindah, Pak. Tapi dengan handphone yang berbeda-beda. Saya ulang, Pak. Saya ulang. Apakah Bapa dan Yesus itu sama? Sama. Apanya yang sama? Maha kuasanya, Pak. Yesus maha kuasa? Maha kuasa. Oke. Apakah Yesus maha kuasa bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Ya, karena memang di Alkitab dia dibilang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, betul. Ya, saya tanya, apakah Yesus berkuasa berkata-kata dari dirinya sendiri? Ya kan tadi saya bilang, Pak, kalau kita berpatokan duduk berkata dengan dirinya sendiri, sepertinya ada dua oknum, Pak. Tapi kita memang dua oknum. Bapak yang memaksakan dua oknum ini jadi satu. Makanya Bapak kelihatan kayak orang, mohon maaf, kayak orang sedeng. Saya tanya, apakah Yesus dan Bapak sama? Sama. Apakah Yesus juga, apakah Bapak dilahirkan oleh Maria? Anda katakan apa? Ini, Pak, maha kuasanya. Maha kuasanya, kata Anda. Loh, kok jadinya kayak begini, Pak? Kok kayak orang bingung Anda? Kita ingin membuktikan maha kuasa kebetulan ketuhanannya, Pak. Kalau kebetulan ketuhanannya, kalau kita berpatok dengan bahasa duduk itu seperti ada dua objek, Pak. Tapi kalau kita sekarang begini, oke. Yang jujur aja, Pak. Apakah antara Yesus dan Bapa itu satu pribadi? Antara Yesus dan Bapa satu pribadi. Satu pribadi, Pak. Oke. Berarti yang dikandung 9 bulan di rahim Maria Bapa?
Iya, maaf Firman. Firman yang jadi manusia. Oke, berarti Bapak dikandung selama 9 bulan. Iya. Oke. Ketika Bapak embulet masuk ke dalam rahim, apakah dia tahu apa yang terjadi? Kemudian, apakah dia tahu? Kenapa? Ketika 9 bulan sang Tuhan Anda itu dikandung oleh manusia, apakah dia masih maha tahu? Masih maha tahu, Pak. Oh, masih maha tahu. Oke. Ketika dia sudah menjadi manusia, apakah dia masih maha tahu? Kenapa? Ketika dia sudah menjadi manusia, dilahirkan, dia masih maha tahu? Masih maha tahu. Kenapa dia nggak tahu kapan kiamat? Kenapa dia nggak tahu kiamat? Iya. Sebenarnya dia tahu, Pak. Yang mana yang benar? Yesusnya atau Anda? Cuma dia pakai bahasa kiasan, Pak. Kalau Loh. orang-orang yang Loh. mengerti. Loh, Matius 24 nomor 36 nyata dia katakan anak pun tidak tahu. Kok Anda mengatakan dia tahu? Lah iya. Dari mana Anda bisa tahu itu? Sementara yang pelakunya sendiri ngaku, saya tidak tahu. Anda lebih Tuhan dari Yesus gitu? Ya tidak, Pak. Ya udah, dari mana Anda tahu bahwa Yesus tahu kapan hari kiamat? Sementara Yesus sendiri mengatakan, aku tidak tahu. Dengarkanlah. Silakan Pak Joshua dijawab, Pak Joshua dijawab. Tentang bicara ketuhanan, kalau emang kita bicara tentang itu ya sangat bingung, Pak. Tapi kalau Anda bingung kalau Anda melanggar rambu-rambu pengajaran Yesus. Yesus mengatakan Tuhan itu adanya di surga, di langit. Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Engkau yang telah mengutus aku. Anda mengatakan itu adalah satu. Gimana ceritanya itu, Pak? Iya benar, Yesus itu tuh apa? Satu-satunya Tuhan. Di mana Yesus mengatakan lagi tuh? Ini Bapak ngarang lagi, lebih hebat lagi dari Yesus. Minum kopi dulu Bang Zuma. Ada campur masako nggak Bang kopi ya Bang situ? Tadi Anda mengatakan Yesus tahu hari kiamat. Yesus mengatakan tidak tahu. Lagi-lagi Anda mengatakan satu-satunya Tuhan adalah Yesus. Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan adalah Engkau yang ada di surga. Yang mana yang benar, Bapak atau Yesus? Ya tinggal diurut aja, Pak. Lo kok diurut, Pak? Gimana? Sejarahnya aja, Pak. Maksudnya ditabokin kepala ke tembok gitu supaya nggak ngerti kitab gitu ya? Diimani aja? Iya, kalau emang benar Yesus Tuhan mau gimana? Di mana kebenarannya, Pak? Yes, kebenarannya ya itu kan pandangan masing-masing, Pak. Bukan pandangan masing-masing. Ini kita menggunakan pandangan Yesus tentang dirinya, Pak, yang ada di kitabnya. Berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman. Kok berdasarkan pengalaman pula, Pak? Loh iya. Nah, pengalaman saya, Yesus itu bukan Tuhan. Gimana tuh? Nah, ya bertolak belakang pengalaman Bapak Yesus bukan Tuhan. Bagaimana dengan pengalaman saya? Yesus itu oke. Tuhan. Pandangan kita, pengalaman kita berdua itu bertentangan. Anda pengalamannya Yesus itu Tuhan. Saya pengalamanku Yesus itu manusia. Nah sekarang menurut Yesus dia Tuhan atau manusia? Ya kalau bicara itu jujur itu sangat membingungkan. Tapi pandangannya. Loh, kok bingung, Pak? Anda yang bingung sendiri karena Anda mencoba untuk menepikan ajaran Yesus. Sekarang begini, Yesus itu menurut Yesus Tuhan atau manusia? Sama kayak begini, Bapak nanya itu sama kayak orang habis makan minum air putih, dikasihnya air putih apa air bening, Pak. Itu sampai sekarang pembenarannya nggak ada, Pak. Tapi kenyataannya air bening kan, Pak, bukan air Anda putih. Anda salah. Anda memberikan saya 2 minuman, 2 gelas.
Yang satunya jelas-jelas kopi, yang satunya air putih. Terus Anda bertanya, mana yang kamu pilih? Air putih ini atau air bening ini? Padahal nyatanya yang Anda suguhkan di tangan kiri itu kopi. Yang waras siapa, Bapak? Kayak bapaknya nanya itu masalahnya sama kayak jauh beda. Bapak minta habis makan minta air minum, air putih dong diambil. Yang diambil air putih apa yang bening, Pak? Air putih susu, Pak. Itu Nah, kan sekarang yang disuguhkan kepada saya, Bapak, yang disuguhkan kepada saya itu kopi dan air bening. Tapi yang bertanya yang mana kamu mau? Air putih atau air bening? Padahal yang saya lihat itu bukan air bening. Yang satunya adalah kopi. Gimana itu, Pak? Pembahasannya kayak yang Bapak tadi bahas itu kayak habis makan. Saya minta air putih dong. Yang disuguhin pasti air bening, bukan air putih. Air putih itu susu, Pak. Itu pembenarannya beda. Oke, sekarang begini. Kalau itu yang Anda jadikan acuan, sekarang begini. Ketika saya mintai air bening, air putih, ya, apa yang Anda kasih ke saya? Susu kalau saya. Susu. Oke. Saya minta air putih, Anda berikan saya susu. Oke, nggak apa-apa. Nah, apa respon saya terhadap air susu yang Anda beri? Biasanya respon ditanya nih pas dikasih air susu. Ini kan saya penjual minuman. Minta air putih dong habis mie. Saya kasih air susu. Nah, apa respon saya kemudian? Bukan. Responnya kebanyakan apa? Ini kan bukan pengalaman saya jualan. Dikasih air putih, dikasih susu. Dia bukan yang ini, Pak. Yang bening. Ini bukan. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan Yesus yang manusia itu adalah Tuhan, ditolak nggak? Ditolak nggak? Apa? Ketika Anda mengatakan Yesus yang manusia itu adalah Tuhan, air susu yang Anda katakan bening itu adalah air bening, ditolak tidak? Ditolak. Ditolak tidak? Ditolak tidak? Ditolak tidak? Ditolak. Nah, itu Pak. Jadi ketika Anda mengatakan anak Maria itu Tuhan, padahal dia manusia, orang waras Pak, pasti tolak. Kalau ada orang minta air bening, dikasih air putih, tapi dia tetap ngambil, berarti dia ada gangguan jiwa. Enggak, dalam artinya kalau membahas tentang duduk sebelah kanan, duduk apa, Yesusnya kok Bapak di surga ini, itu sangat membingungkan kosakata seperti itu, Pak. Tapi kita bisa lihat dari maha kuasanya itu, pembuktiannya itu. Kenapa? Karena dari dua kitab ini selalu membicarakan tentang Isa atau persamaan katanya di Alkitab Yesus. Nah, kita lihat bukti dari Islam sebatas nabi, dari Kristen Tuhan. Mana yang salah dilihat? Nah, bukan dilihat dari salahnya itu, bukan dilihat dari salah duduk di sebelah kanan. Kok Tuhan di surga sama Tuhan Bapa sama manusia beda? Bukan yang kita pelajari renunginnya bukan itu. Tapi kemahakuasaannya yang kita renungin. Kalau kita mikirin kosakata yang begitu, pusing Pak. Tapi kita bisa lihat kemahakuasaan, kesuciannya. Itu Pak. Dan yang Anda katakan manusia memiliki kemahakuasaan. Boleh enggak tunjukkan kepada saya kemahakuasaan Yesus itu yang mana? Ya, kemahakuasaan Yesus itu kan berdasarkan pengalaman masing-masing. Kayak saya mengalami berdasarkan pengalaman saya. Dulu, itu kan berdasarkan saya ketika saya percaya sama Tuhan Yesus, istri saya. Kan ada perintahnya Pak di dalam kitab Anda, ujilah setiap roh. Betul. Emang saya harus setiap roh harus saya uji. Dari mana Anda bisa tahu bahwa yang datang kepada Anda itu adalah Yesus? Nah, ketika saya pengen tahu itu datangnya dari Yesus, saya langsung baru ambil dari dua kitab suci ini, Pak. Yang di kitab tidak ada nama di kolong langit ini nama yang berkuasa di bumi dan di surga selain nama Dia, Yesus. Dan di Al-Qur'an dibacanya, ya mohon maaf kalau saya tafsir, ya kan karena saya mencari kebenaran. Nyari kebenaran. Cuma mohon maaf bukan saya menafsirkan salah segini. Iya, karena silakan. Yesus orang di bumi dan di akhirat. Nah, ini kalimatnya sama tetapi maknanya tujuannya sama, tapi kalimatnya berbeda kan. Aku terkemuka di bumi dan di akhirat. Nama Yesus di Alkitab nama yang berkuasa di bumi, di langit, di kolong dan di bawah bumi. Nah, ya, oke. Yang datang kepada Anda, yang Anda katakan Yesus itu apa yang Dia katakan kepada Anda? Bukan, yang bukan Dia katakan. Dia begini, kuasanya itu ketika saya percaya sama Yesus, istri saya
dijampe-jampe untuk apa? Nggak mempan karena ada kuasa nama Yesus. Terus yang Sekarang dari mana Anda tahu bahwa yang datang kepada Anda itu Yesus? Itu pertanyaan saya loh, Pak. Tadi Bapak bilang kan ujilah ya. Kalau itu kan saya bilang dari 2 kitab ini yang mengatakan. Ya, kayak mana cara Anda mengujinya? Mengujinya ya benar nama di atas langit ini di bawah. Enggak, yang datang kepada Anda itu kan objek, Pak. Objek ini datang dalam rupa apa kepada Anda? Objek, nggak ada objek, malah itu kan bayangan. Berarti Anda hanya halusinasi gitu? Bukan, artinya kayak ketika saya mau 40 hari mau meninggal itu selamat, Bapak saya nyebut nama Tuhan Yesus. Itu kan ada kuasa. Itu yang menjadi. Maksudnya kuasa gimana? Bapak Anda meninggal seketika gitu? Saya waktu itu mau 40 hari kecil mau meninggal. Udah 40 hari dokter angkat tangan. Terus Bapak saya berdoa sama Yesus. Dan itu sampai sekarang sembuh. Oke, kebetulan Bapak ketemu dengan orang yang sama berarti. Saya malah sudah dibungkus kain kafan, Pak. Sama kita ya? Iya, orang tua saya nyebut nama Allah, nama Rasulullah. Itu gimana? Yang mana yang benar tuh? Nah, itu kan, ini namanya diskusi, Pak. Jadi cari poinnya. Kan kemarin saya pernah bilang sama Bapak. Di agama lain juga ada yang selamat dari tenggelam, diselamatin sama lumba-lumba, itu agama lain di luar Kristen sama Islam. Nah, terus gimana? Berarti lumba-lumba juga Tuhan dia, gitu? Ya, bukan artinya bukan lumba-lumba, artinya semua agama mengalami keselamatan. Nah, tinggal mengakui Tuhan itu kan masing-masing, Pak. Berarti Tuhan itu ada banyak menurut Anda? Bukan ada banyak, tergantung kepercayaannya. Tetapi kalau dia ada kesempatan. Iya, maksud Anda kan Tuhan itu masing-masing kepercayaan, dan semua kepercayaan itu seperti yang saya alami, Bapak. Saya usia 3 bulan. Ya, waktu itu adik bapak saya yang bungsu sedang pernikahan. Tapi orang tua di rumah nggak ada yang pergi. Karena saya juga lagi ceritanya sudah meninggal juga hari itu. Nah, ketika di sela-sela pesta, satu dari saudara bapak saya datang ke rumah. Kenapa di rumahmu rame sementara pestanya itu di sebelah? Kata orang, anaknya si kakak meninggal yang bungsu. Oh gitu. Coba sudah dibungkus kain, udah dimandikan saya itu, Pak. Begitu paman saya buka kain kafan saya, paman saya mengatakan kepada ibu saya, "Dek, tolong coba kamu susui anak kamu." Orang semua kaget. Nah, mama susui saya. Tiba-tiba saya nyedot nenen kayak Yesus. Nenen saya. Allahu Akbar. Saya hidup, Pak. Padahal saya sudah dikafani. Coba. Nah, sekarang orang tua saya menyebut nama Allah, menyebut baginda Rasulullah Muhammad SAW, mereka bersalawat, bergemuruh rumah saya dengan salawat. Nah, terus Anda mengatakan itu berarti kebenaran Tuhan. Nah, sekarang Anda juga mengalami hal yang sama. Berarti Tuhan itu banyak gitu. Bukan banyak, artinya kan tinggal pemandangan masing-masing. Kalau emang Bapak percaya di adanya Allah, ya nggak masalah, sah saja. Saya kan cuma juga saya percaya sama Yesus, ya udah, ya sah-sah aja. Makanya diuji, Bapak. Oke, makanya diuji. Iya kan, ujiannya itu kan nggak bisa seperti kepatokan kosakata. Emang kosakata itu sangat membingungkan karena hikmatnya Allah itu sangat dalam, Pak. Dan sekarang begini, untuk orang mendekatnya, Pak, gitu. Sekarang begini, saya ketika mati suri, ini demi Allah, ini bukan rekayasa. Memang saya mati suri. Ya, menurut cerita kedua orang tua saya, saudara-saudara saya, keluarga besar saya. Ya, saya mati suri. Nah, ketika saya mengalami mati suri itu, Bapak, di situ orang tua saya tidak menceritakan ada roh yang datang. Ya kan? Ya. Mereka hanya menyebut asma Allah. Mereka hanya membesarkan, memuliakan nama Allah. Lalu kemudian berbeda dengan Bapak. Iya kan? Anda mengatakan bahwa ada roh. Atau hanya sekedar meyakini saja? Ada roh gimana? Waktu saya sakit, 4 hari enggak sembuh. Bukan ada roh, bapak saya, dokter udah mengangkat tangan. Lalu berdoa. Lalu berdoa. Saya berdoa apa enggak? Cuma bapak saya cerita berdoa sama Tuhan Yesus. Dan sampai sekarang saya sembuh. Dan itu saksinya ada di rumah sakit di Depok sana, Pak.
Setiap kali susternya ketemu sama saya waktu itu, saya masih umur 20, dibilang anak mahal, anak mahal. Saya nggak tahu itu 40, karena saya masih bayi. Begitu. Artinya gini kan, Bapak juga mengalami mati syahid, saya juga mengalami 40 hari nggak sadar dan sembuh. Dokter udah ngangkat tangan. Dua-duanya Bapak ada Allah, saya juga ada Allah, yaitu Allah Yesus yang Bapak saya sebut. Nah, tinggal dikerucutin masalahnya apa, tinggal dilihat diskusi. Tapi itu kalau poinnya Bapak membingungkan kosakata yang kayak apa itu, duduk di sebelah kanan Allah, kalau Yesus ini nenek atau apa lah, itu sangat membingungkan kan. Tapi kita bisa melihat kekuasaan Allah itu, kekuasaan Tuhan itu dari pengalaman dan dari sejarah juga bisa dilihatkan. Kalau emang kan ada bukti penyalibannya, sejarahnya itu, dan kain kapannya juga ada, itu kan ada sejarah-sejarahnya. Tinggal bukti itu sejarah tentang dia hidup ya, tentang benar-benar dikubur. Tapi ada orang yang nggak percaya dia dikubur kan, tapi bukti sejarahnya ada, dia dikubur. Begitu Pak. Nah, kita bisa lihat dari dua Alkitab ini, ada yang mengatakan tidak disalib, tapi bukti sejarahnya ada. Nah, itu tinggal dilihat urut masalahnya, gitu Pak. Nah, bicara tentang kebenaran Tuhan, pandangan masing-masing. Ya, yang Anda uraikan ini, Anda meyakini Yesus itu Tuhan. Iya. Karena pada saat Anda sakit 40 hari, dokter kemudian sudah angkat tangan. Iya. Iya. Sehingga Anda meyakini Yesus yang menghidupkan Anda, ya kan? Iya, berdasarkan doa Bapak saya. Oke. Ya. Oke. Nah, setelah itu sebenarnya kan 22 pas umur 27 saya mulai ragu ketika dapat istri saya. Saya mulai mempertanyakan lagi dan diperkuatkan di situ. Iya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dinyatakan di dalam Al-Qur'an, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal aliyyul hamid. Itu jelas dalam Al-Qur'an. Kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Dan sesungguhnya Allah Maha benar, Maha kaya lagi Maha terpuji. Kalau kemudian orang tua Anda minta kepada Yesus, apakah Allah Subhanahu wa taala yang kami sembah, yang Maha melihat, Maha mendengar, Maha memiliki segala sesuatunya, Anda katakan Allah kami itu tidak melihat Bapak Anda meminta? Tentu Allah yang kami sembah melihat hambanya. Ketika Bapak Anda meminta kepada Yesus, yang mengabulkan Tuhan saya. Karena Tuhan saya pemilik segala sesuatu. Kalau Anda mengatakan, oh tidak, pasti Yesus, berarti Anda mengkelompok-kelompokkan Tuhan itu banyak. Tuhan itu cuma satu. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi, di atas muka bumi ini, tidak kemudian melihat, oh ini Kristen, tidak menyembah aku, usianya pendek-pendek. Oh ini Hindu, tidak menyembah aku, rezekinya nggak usah terlalu banyak. Oh ini Islam, yang rajin ke masjid, oh dia yang kaya. Dia yang jabatannya tinggi. Oh, dia yang sehat-sehat. Oh, Islam ini yang panjang. Enggak begitu Tuhan itu, Pak. Jadi ada orang yang datang ke pohon, minta kepada pohon agar diberi rezeki, kemudian Allah yang Maha Tinggi memberikan rezeki, lantas kemudian orang ini mengatakan, Tuhan ini yang mengabulkan doa saya. Allah menerangkan, walahu man fis samawati wal ard, wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wala yastahsirun. Jadi Anda mau sembah Allah, Anda tidak mau sembah, tetap akan diberikan apa yang Anda inginkan. Tapi kelak di hari penghakiman, barulah kemudian Anda ditanya, kepada siapa engkau menyembah? Betul. Nah, makanya Islam itu tidak pernah bergeming, oh saya mimpi, oh ketika saya sakit, Yesus datang kepada, enggak kayak begitu. Allah itu bukan begitu. Inna nahnu nazirul ard wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kami mewariskan bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Jadi ketika orang Kristen minta di gereja,
kami minta harta, Allah pencipta langit dan bumi ini kasih, meski bukan dia yang disembah. Iya. Kasih. Tapi kemudian nanti akan ada upah kepada mereka yang dikategorikan ingkar, yang dikategorikan munafik, yang dikategorikan syirik. Harta diberi, kekayaan diberi, kesehatan diberi, tapi konsekuensinya akan dipertanyakan semuanya. Aku telah mengutus nabiku, malah engkau tuhankan. Aku mengutus kitabku, malah engkau rubah-rubah. Ini upahnya. Nah, karena itulah kemudian saya bertanya kepada Anda, apakah Bapak dan Yesus itu satu pribadi? Anda mengatakan satu. Kalau satu pribadi berarti dia dikandung, Bapak dilahirkan. Katakan iya. Nah, sekarang ketika ditanya kenapa Tuhan Anda tidak tahu hari kiamat? Oh, itu karena dia. Memang susah untuk menjelaskan ini, Bang Suma. Nah, ya memang susah. Karena sesuatu yang bukan Tuhan, Anda tuhankan. Oh tidak, dia Tuhan. Apa buktinya? Ketika saya sakit 40 hari. Loh, gimana dengan mereka yang juga mengalami hal yang sama? Bukan Mereka itu, semakin Bang. yakin sapi itu adalah Tuhan, titisan dewa. Maaf Bang Ustadz Bima. Silakan. Apa artinya begini, Pak Bang Ustadz Bima? Apa artinya begini? Kan di dua kitab ini mempunyai dua ayat yang sama kuasanya, ya. Orang yang terkemuka di bumi dan di akhirat. Mohon maaf nih salah tafsir. Ini jadi buat kebenarannya aja, kebenarannya. Yeah. Tinggal ngebuktiin aja masing-masing buat semua umat, tinggal buktiin aja masing-masing. Bener nggak? Karena di Alkitab juga nama yang berkuasa di kolong langit, bumi dan di bawah bumi itu. Tinggal buktiin aja. Kalau kita bicara nama yang berkuasa atau orang yang terkemuka di bumi dan di akhirat, siapa lagi kalau bukan Allah sendiri atau Tuhan sendiri? Tinggal kita buktiin. Nah, pembuktiannya itu kan udah berdasarkan pengalaman masing-masing. Nggak bisa kita memaksakan sesuatu ke orang. Nah, baik. pembuktian itu benar bahwa nama Isa atau Yesus itu ada kuasa. Itu buktinya. Kalau emang di orang seberang mengatakan dia manusia, tapi kalau manusia, kenapa dia punya kuasa? Yang dimana bahkan ada bukti-bukti di YouTube termasuk mohon maaf ini yang paling jago gembala itu dulunya tukang santet paling jago mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Ilmu tertinggi gitu. Baik. Nah, giliran saya. Ketika pertama Anda menjadikan terkemuka di dunia adalah Yesus dan adalah Isa, dan itu yang Anda yakini sebagai Tuhan. Sayang sekali Anda tidak melihat di ayat yang lain. Al-Maidah ayat 116. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Isa anak laki-lakinya Maryam, engkaukah yang mengajarkan saudara Joshua bahwa engkau adalah Tuhan karena dia sembuh ketika dia sakit 40 hari. Attakhizuni, sembahlah kepadaku. Engkau yang mengajarkan kepada manusia, wahai Isa, untuk menuhankan dirimu. Apa kata Isa? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak patut menyampaikan, berkata atau mengajarkan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Dia kemudian Isa mengatakan apa? Sesungguhnya aku mengajarkan kepada mereka. Apa yang aku ajarkan kepada mereka? Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ini yang aku ajarkan kepada mereka. Anda baca tuh di dalam Al-Maidah ayat 117. Berarti angan-angan Anda mendudukkan Isa terkemuka di dunia di akhirat gugur. Karena dia ternyata mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Gugur, maaf Bang Juma. Bang Juma, mohon maaf. Bukan masalah gugur, maksudnya kekuasaannya itu yang saya buktikan. Bukan masalah kekuasaannya itu, ternyata bukti loh. Bahkan pas saya lihat-lihat yang lain di YouTube, paranormal yang sakti pun tuh termasuk Tony Daud benar-benar juga pakai kuasa Yesus. Khairul Anwar yang sebagai orang Magelang itu preman yang punya ilmu pakai kuasa nama Yesus juga berkuasa. Jadi artinya dua ayat ini benar, walaupun dua-dua ini menceritakan Isa, yang satu sebatas nabi, yang satu Tuhan. Tapi tinggal pembuktiannya, tapi benar. Ayat segitu itu saya ngerti. Yang jadi parameter. Oke, saya ngerti. Sekarang begini,
Nah, Unsur ketuhanan Yesus yang Anda imani oleh karena adanya aspek yang luar biasa yang Anda lihat di sana. Anda menguraikan seperti Betul. panjang lebar tadi. Ya, orang Hindu memuliakan seekor sapi dianggap sebagai titisan dewa. Kenapa? Karena mereka ketika memberikan semacam persembahan kepada sapi yang mereka kuduskan itu, mereka semakin merasa rezekinya tambah bagus, kesehatannya makin sehat, makin bertambah, keluarganya bahagia. Sehingga mereka meyakini bahwa inilah titisan dewa. Nah, sekarang jangan pakai Quran, pakai kitab Anda. 2 Korintus 11 nomor 14. Ternyata iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat untuk kemudian menyesatkan manusia. betul. Betul kan? Nah, Betul. begitu juga dalam Al-Quran. Iblis itu menyesatkan manusia selangkah demi selangkah. Iblis itu tidak kemudian menyatakan dirinya iblis. Aku iblis. Aku menggodamu untuk kau melakukan ini. Tidak. Iblis itu selalu muncul dengan perwujudan yang persangkaan kita kemudian menganggap dia baik. Tapi saya hanya ingin mengatakan kepada saudara. Di sini dikatakan di dalam kitab Anda, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Apa yang Anda maknai dari ayat ini? Yang dari Kekuasaan, kekuatan, mukjizat, tanda-tanda yang diperlihatkan oleh Yesus itu milik Yesus atau milik Allah? gini ya, yang tadi Pak Ustadz Juma bilang iblis pun bisa. Ya, saya akui iblis pun bisa mempunyai tanda-tanda yang sama. Tapi ada perbedaan. Dia nggak bisa mengajarkan hidup kudus atau hidup suci. Artinya perubahan. Contoh kayak saya yang tadinya ketika saya merasakan kuasa nama Yesus itu benar, dan saya ada perubahan yang tadinya saya mulai berkata-kata kotor, menyukai film porno, saya tinggalkan. Itu yang menjadi perbedaan, Pak. Begitu juga kayak orang preman Magelang itu tuh, Khairul Anwar. Sampai pamannya juga nanya, kenapa kamu bisa berubah? Karena nama Yesus. Itu yang menjadi perbedaan. Iblis bisa punya kuasa, tapi dia nggak bisa merubah untuk hidup kudus, hidup yang baik, hidup yang benar. Oke. Nah ini, itu yang menjadi perbedaan. Kayak Tony Daud. Tony Daud berubah dari sesuatu itu yang menjadi perbedaan. Baik. Oke, baik. Oke. Punya kuasa. Saya ngerti. Gitu, Pak. Nah sekarang begini. Kalau sekiranya Yesus itu Tuhan, Iya. tapi saya, Suma, tidak menuhankan dia, tapi semua kemaksiatan saya tidak lakukan. Saya tidak nonton film porno, saya tidak minum khamar, saya tidak mencuri, saya tidak mabok, saya tidak pokoknya saya tinggalkan semua pekerjaan kemaksiatan. Tapi saya tidak menyembah Yesus. Apakah saya selamat? Kan tadi pernah saya bilang sama Pak Ustadz waktu itu, selama orang itu dari kecil, ini ada dua orang, yang satu kenal Tuhan, yang satu tidak kenal Tuhan. Tapi yang kenal Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang baik. Tapi yang nggak kenal Tuhan melakukan sesuatu perintah yang baik, sesuai dengan nggak merugikan sesuatu yang lain lah. Dia mati dari kecil sampai mati nggak pernah kenal yang namanya keselamatan. Tapi dia hidupnya sesuai dengan perintah Allah. Dia selamat. Itu adilnya Allah. Tetapi selama orang itu dia pun nggak kenal Tuhan, tetapi hidupnya nggak sesuai dengan itu, dia nggak selamat juga. Tapi kalau dari kecil Pak Ustadz Juma, mohon maaf ya, Pak Ustadz Juma, kalau Pak Ustadz Juma udah mengenal Yesus, hidupnya yang tadi Pak Ustadz Juma bilang nggak sesuai dengan perintah Allah, tapi nggak kenal Yesus, ya mohon maaf itu nggak selamat. Tapi kalau emang dari kecil nggak kenal Yesus tapi hidupnya berbuat baik, itu selamat. Kenapa? Itu adilnya Allah. Begitu Pak Ustadz. Makanya sesuai dengan di Matius itu. Jadi beritakanlah ke seluruh dunia kabar baik itu, supaya tahu, supaya jangan orang, saya nggak kenal namamu,
nggak kenal namamu, emang namamu benar Tuhan. Kalau emang dia dari kecil sampai mati dia nggak kenal emang namanya Yesus, ya dia selamat, tapi hidupnya sesuai juga selamat, gitu Pak Ustadz. Itu asumsi kan? Lah, bukan asumsi juga sih Pak, Berarti ada dalil. ada dalil. Ada pernyataan Yesus begitu. Hah? Kita kan orang beragama nih. Orang yang beragama, keyakinannya itu selalu harus bersandar kepada kitab yang dianggap suci. Yang Anda uraikan bahwa meskipun orang itu tidak menyembah Yesus, tapi dia melakukan kebaikan, maka dia akan tetap selamat. Ada dalilnya enggak? Ada dalil, makanya beritakanlah kabar baik. Nah, Ada itu, beritakanlah kabar baik, ada dalilnya. Kalau Ya, mereka enggak, yang maksud- mendengar kabar baik, kabar baiknya ada nggak di antaranya seperti yang Anda uraikan? barang siapa percaya kepada nama Yesus, dia akan selamat. Nah, berarti kalau percaya yang Anda maksud itu adalah menyembah kepada Yesus, berarti yang tidak menyembah tidak selamat kan, meskipun dia berbuat baik. Ya itu, makanya tidak selamat sesuai dari Matius 7 ayat 23 itu. Makanya Tuhan Yesus bilang, bernubuat demi namamu. Tuhan bilang, nyala engkau sekalian pembuat kejahatan. Sebab aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena perbuatan. Makanya saya tanya kepada Anda, ya, bahwa semua orang bisa melakukan kebaikan, tapi belum tentu selamat. Kenapa? Karena dia tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Kan begitu yang saya uraikan tadi. Iya. Ya kan Nah, tadi itu dia makanya. Pak Ustadz tadi nanya, saya nggak membunuh, nggak mencuri, nggak melakukan sesuatu yang salah perintah Allah. Kalau saya nggak percaya sama Yesus, nggak selamat. Ya saya mohon maaf, saya berdasarkan Alkitab, ya nggak selamat gitu. Ya. Karena Berarti nggak selamat kan? Iya, nggak selamat. Karena sesuai di Alkitab, barang siapa percaya kepadaku, dia akan selamat. Nah, oke. Nah, ketika dikatakan percaya kepadaku, wujud dari percaya kepada Yesus itu percaya terhadap ajaran orang-orang yang datang mengajarkan dirinya Tuhan, atau percaya kepada ucapan Yesus bahwa dia adalah utusan Tuhan. Makanya kan ada firman Tuhan bilang gini, barang siapa yang tidak melihat tetapi percaya, dia akan selamat. Kenapa Anda tidak mau menggunakan perkataan-perkataan Yesus langsung? Yang mengatakan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Ya sah-sah aja, benar juga utusan Tuhan. Karena dia menjadi manusia, ya utusan, ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Itu kan cuma sebutan. Nah, Pak. kenapa Anda tidak mengimani yang tertulis? Kenapa Anda mengimani yang tidak tertulis? Mengimani yang tertulis. Yang tertulis gimana? Ya, yang tadi Anda ucapkan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Aku yang Engkau utus. Kenapa enggak imani yang tertulis itu? Ya kan ada juga yang tertulis, barang siapa percaya kepadaku, ia akan selamat. Itu Tuhan Yesus selamat. Iya. Justru itulah. Yesus kan mengaku dia utusan Tuhan. Percaya enggak Anda? Ya percaya, sah-sah. Percaya enggak? Percaya. Cuma sebutan. Dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Percaya enggak? Ya kan kembali lagi dari itu tadi Pak. Kalau kita bicara tuh kan? Anda enggak percaya kan? Itu kalau kita bicara ke pembahasan seperti itu, kita pasti sangat bingung karena itu hikmat Allah yang Anda bingung kenapa? Karena Anda bukan pengikut. Anda itu sebenarnya enggak percaya Yesus. Anda itu anti Yesus. Anda itu anti terhadap ajaran Yesus. Oke, saya uji Anda. Sekarang ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Anda percaya enggak? Ya, mungkin itu dari bahasa kan, Pak? Itu kan? Dari bahasa. Anda kan enggak percaya, Anda akan berdalih. Anda berdalih pasti. Percaya enggak kalau Yesus itu tidak tahu hari kiamat menurut pengakuannya sendiri?
kalau kita ngebahas ke situ, Pak, itu Nah, sangat tuh, dalam. Anda pasti berdalih. Jadi Anda ini bukan percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada doktrin-doktrin gereja yang menginginkan Tuhannya bangsa Romawi dan Yunani nusul menjadi manusia. Itu yang Anda percaya. Sementara ajaran Yesus sendiri Anda nggak percaya kepada Yesus. Sekarang doktrin gereja mana yang lebih dulu, Pak? Kan ngebuktiinnya di situ, Pak. Doktrin gereja Lebih dulu ajaran Yesus, karena doktrin gereja menceritakan tentang Yesus. Lebih dulu doktrin gereja atau pengikut Yesusnya dulu, Pak? Pengikutnya Yesus itu sudah habis dibasmi duluan. Tapi nyatanya makin banyak sekarang, Pak. Di Itu bukan Indonesia pengikut Yesus, Pak. Itu penyembah Yesus antikristus, itu yang Anda maksud. Udah dibukti. Bapak kan udah lihat. Saya udah buktikan Anda antikristus. Loh, dari mana saya antikristus? Sekarang saya tanya kepada Anda. Apa sekarang coba saya tanya kepada Anda untuk membuktikan Anda antikristus. Apakah Yesus itu bertuhan atau ateis? Antikristus itu apa sih, Pak? Saya mau tanya. Anti terhadap ajaran Yesus. Nah, anti terhadap ajaran Yesus. Ajaran Yesus ini nggak pada mau ngikutin, yaitu kasih. Ajaran Yesus itu cuma kasih, Pak. Loh, karena Pak, ngerti enggak Anda? Kalau kasih kepada Tuhannya Yesus itu bagaimana caranya? Kasih bukan ke situ poinnya, Pak. Kalau Bapak kan tadi saya bilang, kenapa banyak orang kan dikatakan kasihilah Tuhanmu. Hukum utama apa, Pak? Hukum utama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Oke. Nah, cara mengasihi Allah itu gimana? Cara mengasihi Allah itu sesuai dengan perintahnya, Pak. Oke. Ada nggak perintahnya agar Kristen menyembah anak Maria? Nah, kan tadi poinnya di situ. Susah untuk memerintahkan untuk menyembah, bicara menyembah. Tapi ya, tunggu dulu Bapak. Anda mengatakan kasih kepada Allah yang Maha Esa yang diajarkan oleh Yesus adalah mentaati perintahnya. Nah, sekarang perintah siapa yang Anda taati sehingga Anda menuhankan Yesus? Perintah ajarannya, Bapak, gini seperti ini. Di mana Yesus memerintahkan untuk menyembah dirinya? Bukan menyembah dirinya, menyembah ajarannya, Pak. Bagaimana kamu? Kok ajaran pula? Iya, yang saya tanya ajaran Yesus yang Anda maksud untuk menuhankan dirinya itu di mana dan kapan Yesus ajarkan itu? Mengasihi Allah. Sekarang bagaimana cara mengasihi Allah? Mengasihi Allah itu kalau orang lapar kita kasih makan, orang susah kita bantu. Itu cara ajarannya mengasihi Allah. Itu ajarannya. Iya, memang betul. Nah, sekarang Anda melakukan itu karena perintah Allah, kan? Iya. Nah, sekarang perintah Allahnya mana? Agar manusia menyembah kepada anak Maria. Perintah Allahnya ya, barang siapa percaya kepadaku ya akan selamat. Percaya bukan berarti harus percaya. Astagfirullahaladzim. Percaya kepada Yesus, maka mustahil orang itu akan Kristen, Pak. Terus apa dong? Selamat gak? Saya mau tanya. Dia akan menjadi seorang Muslim. Bagaimana bisa Muslim, Pak? Kembali gimana bisa Muslim itu? Gimana? Coba saya katakan. Coba di dalam pengajaran Yesus, kitab Lukas ini perjanjian baru. Kita nggak usah ambil perjanjian lama. Di kitab Anda dikatakan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mentaatinya. Ya. Ya. Oke? Ya. Itu yang diajarkan. Nah, sekarang orang yang berserah diri mentaati perintah Tuhannya disebut oleh Yesus orang yang berbahagia. Berbahagia. Yang mentaati perintah Tuhan. Ya kan? Perintah Tuhan. Nah, sekarang mana perintah Tuhan yang Anda taati? Perintah Tuhan apa, Pak? Saya mau tanya. Firman bukan? Perintah Tuhan itu Anda boleh baca di dalam Ulangan 11 nomor 1 atau Matius 5. Firman bukan perintah Tuhan. Firman, jelas firman. Nah, firman yang jadi manusia siapa? Loh, kok firman jadi manusia, Pak? Loh, firman yang jadi manusia siapa? Atau pandangan Islam deh, kalimatullah itu apa sih? Kalimat
Kalimatullah itu adalah perkataan Tuhan, kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan, Terus? perkataan Tuhan. Firman menjadi Ya. manusia itu siapa kalau di Alkitab? Yesus. Firman menjadi manusia di dalam kitab Anda adalah Yesus. Iya. Maksudnya Kalimat gimana Tuhan, itu, Pak? Kita urai dulu. Firman itu apa menurut Anda? Kan tadi yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Nah, Iya, firman orang itu yang siapa? mentaati perkataan Tuhan. Betul. Perkataan Tuhan itu apa? Firman. Dan firman itu Firman. sekarang menjadi manusia. Mana firman itu ketika Kok jadi firman manusia bisa tidak, Pak, perkataan itu menjadi manusia? Hah? Firman Bisa. itu kan kata. Ya, Mm-mm. bisa nggak firman menjadi manusia? Kalau firman jadi buku aja bisa, kenapa firman jadi manusia nggak bisa? Oke. Kalau firman menjadi buku bisa, berarti firman menjadi pohon juga bisa. Bisa, Allah dengan berfirman. Oke. Nah, apakah Jadilah kemudian pohon itu oke. Artinya kan Maka apakah kemudian pohon itu adalah Tuhan? Bukan, artinya firmannya, Pak. Kan Bapak bicara orang yang berbagi kan bukan berarti penciptaan juga itu namanya firman. Perintah Allah juga. Maksud Anda firman ini siapa? Tunggu dulu. Maksud Anda firman itu apa? Maksud Anda firman itu apa dulu? Firman yang jadi manusia. Enggak, yang saya tanya, firman satu kata ini itu apa menurut Anda? Ya Yesus, firman yang jadi manusia. Loh, dari mana ke mana Anda mengatakan Yesus adalah firman? Firman itu apa, Pak? Firman itu kan perkataan Allah. Yang itu yang saya bilang. Nah, apakah Yesus itu manusia atau perkataan, Pak? Manusia, perkataan. Firman yang hidup. Loh, Yesus itu perkataan. Tunggu dulu. Yesus itu perkataan atau manusia? Perkataan, Pak, yang mewujud jadi manusia objeknya. Sama. Jadi perkataan itu mewujud gitu. Jadi ketika saya kasih analogi, ketika saya mengatakan nasi, artinya apa itu, Pak? Itu kan perkataan tuh. Nasi itu perkataan. Nah, kemudian perkataan saya ketika mengatakan nasi, apa yang menjadi nasi, Pak? Ini Bapak. Saya yang menjadi nasi. Pak Ustadz ceritanya sama kayak gini nih, kayak orang yang nanya apa? Enggak, Anda kan mengatakan perkataan itu adalah apa? Firman itu adalah perkataan. Saya tanya, Yesus itu perkataan atau manusia? Anda mengatakan perkataan yang menjadi manusia. Nah, sekarang ketika saya mengatakan nasi, apakah saya yang menjadi nasi atau perkataan saya ini yang keluar dari mulut saya ini berupa nasi atau gimana ceritanya itu, Pak? Ceritanya kayak gini, Bapak. Sama saya silakan. buat robot. Kan banyak tuh sekarang yang ciptain robot. Robotnya cantik. Sekarang ada robot manusia yang mirip banget, udah sempurna. Dia bisa memuji yang ngelihat bisa memuji robot itu. Cantik ya wajahnya, tapi dia bisa memuji yang menciptanya, yaitu yang punya yang ciptanya, yaitu yang membuat robotnya. Nah, tadi yang membuat robot itu menjadi robot gak, Pak? Tadi yang membuat robot itu menjadi robot? Yang nggak jadi robot, tapi ciptaannya itu karena ilmunya itu yang ada di dalam diri robot ini. Berarti Yesus ciptaan kan? Enggak, artinya masa begini loh, Pak. Itu ciptaan mana? Itu skala manusia yang berpikirannya bagaimana Allah. Loh, Tuhan memberikan hikmat kepada manusia supaya manusia itu bisa mengungkap rahasia-rahasia. Kan tadi perintahnya kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu, kan begitu? Nah, sekarang ketika Anda mengambil contoh boneka dibuat oleh manusia, sekarang yang membuatnya itu yang menjadi boneka atau gimana? Ya, yang bukan yang jadi boneka yang buatnya. Sama perintah firman Allah, Yesus perintahnya. Ya itu kembali ke Allah sendiri, ke firman-Nya. Oke, berarti Yesus itu ciptaan kan yang berasal dari firman?
Ya ciptaannya tapi bukan dicipta kayak apa dengan tanah liat, dengan debu, bukan dengan firman. Iya, berarti Yesus itu ciptaan. Entah. Berarti Yesus itu ciptaan. Beda lah Pak, kalau ciptaan itu Enggak, saya tanya kepada Anda, Yesus itu ciptaan atau bukan? Kalau ciptaan kan ada bahan baku, Pak. Ini nggak ada bahan baku, Lah, Pak. Yesus bahan bakunya ada dari roh. Dia berasal dari daging. Sama Bukan, seperti artinya manusia lain, roh dan daging. Manusia biasa itu kan pakai debu tanah. Iya, Yesus memang bukan manusia biasa, Pak. Diterangkan di dalam Lukas, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang Iya, Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus, seorang yang telah ditentukan Allah. Dia bukan manusia biasa, dia adalah manusia yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan dengan menggunakan kekuatan dan mukjizat. Yesus itu memang bukan manusia biasa. Yang jadi pertanyaan, Yesus itu ciptaan atau bukan? Bukan. Oh, berarti patung boneka yang dibikin tadi itu bukan ciptaan, tapi orangnya sendiri yang jadi patung gitu. Orang sendiri yang jadi patung gimana sih? Lah, tadi kan firman itu perkataan, Pak. Kan tadi Bapak bilang yang berbahagia yaitu mereka yang mendengarkan perintah Allah dan Iya, betul. Ya, betul. Sekarang perkataan Tuhannya yang Anda maksud perkataan itu adalah Yesus kan? Iya. Nah, sekarang Yesus itu manusia atau perkataan? Nah, kalau dia sekarang kembali ke Tuhan kembali ke dirinya dia. Berarti boneka yang tadi kembali kepada diri orang yang membuatnya gitu. Lah iya. Oh, jadi boneka itu berubah kembali menjadi pembuatnya. Kenapa? Boneka yang diciptakan berdasarkan kehendak, berdasarkan perkataan, berdasarkan keinginan, berubah kembali menjadi penciptanya gitu. Ya bukan begitu juga, Pak. Sama kayak begini, Kan Pak. begini, Bapak. Saya ahli bikin boneka. Boneka yang saya buat itu berasal dari ide saya, dari gagasan saya, dari perkataan saya. Kasih saya obeng, siapkan saya damar, siapkan saya plastik, siapkan saya bensin. Saya ingin membuat boneka. Saya buatlah itu berdasarkan dari gagasan, ide, pikiran, perkataan saya. Jadilah dia boneka. Apakah boneka itu adalah saya? Atau saya katakan, pada mulanya boneka itu adalah perkataan saya. Pada mulanya boneka itu adalah ide saya. Pada mulanya boneka itu adalah gagasan saya. Apakah kemudian boneka itu adalah saya? Ya bukan seperti itu juga, Pak. Lalu? Inti poinnya kan kita bisa melihat kuasanya, Pak. Kalau kan saya bilang, kalau kita ngebahas masalah-masalah tentang ketuhanan atau tentang duduk sebelah kanan Allah, kan buktinya dari itu aja. Saya berpatokan kenapa dia Tuhan. Karena benar namanya kuasa di bumi dan di surga. Nggak ada yang lain yang bisa ngalahin. Bahkan pas untuk membenarkan, untuk kebenarannya itu. Bapak, boneka yang saya buat tadi itu, Pak, bisa menulis, bisa bersuara, bisa kemudian berjalan dan seterusnya. Dibandingkan benda mati yang lain, boneka yang saya buat itu jauh lebih hebat. Nah, apakah kemudian boneka itu adalah saya? Boneka itu bisa, iya. Boneka itu adalah saya, gitu. Bisa, iya. Karena ide-idenya ketika bonekanya itu dihancurin, dia buat boneka lain lagi, dia bisa. Jadi bahasanya gini, Pak. Tubuh ini kayak pakaian, Pak. Iya, boneka yang tadi itu rusak, mati, disalib. Apakah saya yang membuat boneka ini juga ikut mati? Kenapa? Boneka yang saya buat tadi itu hancur, dihantam hammer sama tetangga. Apakah kemudian saya juga hancur? Tidak. Berarti saya dan boneka beda. Beda. Ya udah. Jadi yang dimaksud apa yang diterangkan oleh Yesus itu
isinya Pak. Gimana? Yang disembah ya firman dan kuasanya Pak, isinya Pak. Yang menciptakan bonekanya yang Anda sanjung sebagai pencipta atau ciptaannya yang berupa boneka? Ciptaannya Pak. Yang dicipta Pak. Jadi Anda lebih menyembah yang dicipta daripada yang mencipta gitu. Ciptaannya Pak, dan ciptaannya itu adalah barang siapa yang percaya dia akan selamat. Percaya sebagai utusan atau percaya sebagai yang membuat boneka? Sebagai yang buat boneka boleh, sebagai yang utusan juga boleh. Itu kan cuma penyebutan aja. Nggak bisa begitu, Bapak. Nggak waras kemudian seseorang kalau menganggap boneka itu adalah si pembuat boneka. Nggak waras itu namanya, Pak. Itu sinting namanya itu. Ya, tapi kan nyatanya sah-sah aja itu kalau misalnya kuasanya ada loh, Pak. Kuasanya terbukti. Iya, sah-sah saja kalau kalau ada boneka mampu berbicara, bisa berjalan, kemudian dikatakan, ih, ini mirip orang ya, sah-sah saja. Tapi dia tetap aja bukan orang, dia ciptaan. Hanya orang gila yang kemudian manusia yang mirip, boneka yang mirip manusia itu dianggap manusia. Hanya orang gila itu, Pak. Di antara boneka yang aku buat, ada boneka yang lebih hebat, bisa salto, ya, bisa naik motor, bisa naik sepeda. Apakah kemudian orang akan mengatakan, oh ini pasti Tuhan ini, karena dia bisa begini dan begono. Padahal dia adalah buatan, dia adalah ciptaan dari yang maha kuasa, dari yang maha pencipta. Sehingga boneka itu ketika dia datang, apa yang dikatakan? Dia perkenalkan dirinya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku adalah boneka yang diutus oleh pembuatku. Hanya orang gila yang kemudian tidak mau mendengarkan perkataan boneka itu dan menyembah boneka itu. Sementara sang boneka mengatakan, aku ini hanya buatan. Kalian harus mempercayai kepada yang membuat aku, yaitu Bapa yang ada di surga. Tapi kamu bisa kemudian naik motor boneka? Memang bisa, karena aku sudah dibuat seperti itu oleh Bapakku. Tapi kamu bisa boneka berjalan di atas saya? Memang bisa, karena Bapak yang membuatku sudah men-setting seperti itu. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang kulakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Dia yang men-setting aku. Sembahlah kepada Dia, hanya kepada Dia saja engkau kembali. Gimana tuh, Pak? Jadi orang yang kemudian mengatakan boneka itu adalah pembuatnya itu sendiri, orang sedeng. Ini nyata loh, Pak. Dalil, Pak, dalil. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Boneka itu mampu diberi kekuatan, diberi mujizat, diberi tanda-tanda. Kenapa? Karena dia sebagai wakil Tuhan untuk mengajarkan kepada manusia, memberikan contoh, mempraktekkan. Makanya kemudian ketika boneka ini kelak dikatakan bahwa tidak semua yang menganggap dan menyeru memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Tidak semua boneka itu berkata, tidak semua orang yang menganggapku hebat, hebat, hebat. Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang telah melakukan kehendak Bapakku. Nah sekarang ada nggak kehendak Bapak agar manusia menyembah kepada bonekanya? Nggak ada, Pak. Makanya Yesus ketika dia datang mengajarkan keselamatan itu adalah engkau melakukan hukum Torah dan tidak menghilangkannya meski setitik pun dan mengajarkan kepada orang lain. Maka engkau akan memperoleh tempat tertinggi di dalam kerajaan Tuhan. Boneka itu mengatakan itu, Pak. Pesuruhnya mengatakan begitu. Utusannya mengatakan begitu. Ciptaannya yang mengajarkan begitu. Lalu siapa kita yang kemudian memaksakan sang boneka itu adalah yang membuat boneka? Udah, Pak. Udah? Halo? Jadi ya, udah, silakan. diskusi, Pak.
ini kan tentang keberadaan Tuhan, tentang Iya, apa tadi? betul. Ini kan kita emang nggak bisa memaksakan suatu kepercayaan yang lain ya Pak. Ini kan berdasarkan Iya, pengalaman. betul. Iya. Namanya diskusi ya kan, kita namanya di manusia ini, di dunia ini, emang nama Yesus atau nama Isa itu menjadi perbantahan. Itu sesuai di Iya. kitab. Menjadi perbantahan emang benar. Iya. Nah, ada yang benarkah Tuhan ataukah tidak? Ya itu. Tapi kalau kita berpatokan dengan ayat-ayat seperti itu emang sangat membingungkan, Kak. Membingungkan, Pak. Saya akui, saya membingungkan. Tapi kita bisa lihat dari bukti kuasanya itu, Pak. Kalau kita berpatokan dengan kalimat-kalimat situ, kita akan berputar-putar di situ terus, Pak. Tapi kita harus merasakan kuasa. Kalau emang benar Allah Maha Kuasa, dia harus bisa membuktikan kuasanya. Tapi perlu diingat, dan yang tadi Bapak bilang, harus diuji kuasanya itu. Karena iblis pun atau setan pun bisa menyamai. Tapi yang bisa membedakan, membuat orang itu menjadi berubah. Gitu Pak. Perbedaannya di situ, yang tadi saya bilang. Tapi kalau bicara tentang kalimat-kalimat yang tadi, jujur itu emang sangat membingungkan. Dan emang sangat sulit untuk mengatakan Yesus itu Tuhan. Karena ada kalimat-kalimat seperti itu. Tapi kan kita bisa lihat poinnya, kekuasaannya itu. Benarkah dia kuasa? Benarkah dia, kalau emang dia Yesus adalah Tuhan, buktiin kuasanya. Gitu. Dan itu banyak yang membuktikan. Kalau kita melihat dari sisi agama yang pernah mengalami ya, sisi orang Kristen. Masa saya berdoa yang menampaki lain? Kan ada orang-orang yang berpengalaman seperti itu kan, Pak. Bukan, kamu bukan Tuhan saya, kenapa kamu yang datang? Nah, itu kan bukti kuasa yang akhirnya dia bisa berubah. Ya contohnya kayak Khairul Anwar itu, boleh dilihat kesaksiannya kan. Khairul Anwar yang tadinya pembunuh, penjahat, pemabuk, Tony Daud. Dia emang sebelumnya juga nggak percaya Yesus itu Tuhan. Gitu Pak. Tapi ya itu kan kembali lagi semua kepercayaan masing-masing. Untuk menjadi percaya itu punya keyakinan masing-masing, terserah. Makanya kan kita diskusinya apa benar, bagaimana cara penyucian hatinya, dan ternyata penyucian hati itu ada yang mengalami, ya bukan berarti suci ya, artinya penyucian hati itu untuk berubah, yang tadi hatinya tidak baik jadi baik. Ya itu kan ada banyak orang yang bermacam-macam mengalami seperti itu. Ya kayak Khairul Anwar, Tony Daud, itu kan penyucian hati, artinya perubahan. Termasuk saya yang tadinya suka menonton film porno, suka mabok, itu perubahan karena nama Yesus. Nah, jadi yang akhirnya mengiyakan Yesus itu Tuhan. Kalau masalah yang lain terserah orang nggak percaya apa tidak, tapi ya coba aja selidiki sendiri gitu Pak. Nggak, kalau Bapak serang dengan ayat-ayat seperti itu ya emang membingungkan Pak. Tapi nyata, tinggal itu aja Pak sih kalau pandangan saya Pak. Iya, baik saudara saya Pak Joshua ya. Saya bukan dalam hal ini memaksakan Anda untuk memahami apa yang kemudian saya paparkan, bukan. Tapi karena menambah pengetahuan buat saya juga sih Pak, sah aja. Iya. Jadi ntar punya sama Tuhan juga, apa ini maksudnya Tuhan, gitu. Sah aja nggak apa-apa. Oke, hanya saja sebagai saudara, Anda boleh menasihati saya pun boleh menasihati Anda. Iya. Karena dua mata rantai agama ini mengaku sebagai agama benar, mengaku sebagai ajaran yang menyelamatkan manusia. Ya, betul. Di dalam Al-Quran kami Bapak diceritakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullu amana billah wa malaikati wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadim min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasulullah Muhammad SAW beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada utusan-utusannya. Lalu kemudian mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya.
Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Ini kaidah di dalam pengajaran agama Islam. Nah, kalau saya menjadi saudara Joshua, setelah saya melihat di dalam pengajaran Yesus di Matius yang Anda sebutkan tadi, bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan, atau Tuan, atau Kurius, atau junjungan, atau guru akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan, nah berarti ada di sini penekanan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kalau saya jadi saudara, saya akan bertanya kepada diri saya di dalam renungan saya, di dalam saya kemudian mencari identitas Tuhan dan identitas saya. Saya akan bertanya kepada diri saya, apakah saya menyembah Yesus itu sudah merupakan kehendak Bapa yang di surga? Itu aja, sederhana. Kalau saya Bapak, kalau saya saudara, saya mengatakan, apakah saya menganggap Yesus itu Rasulullah, Yesus itu Nabi Allah, sudah berdasar terhadap kehendak Allah? Jawabannya saya temukan di Al-Quran, jawabannya juga saya temukan di kitab Anda, bahwa ya, Yesus atau Isa itu adalah utusan Allah. Ya. Nah itu makanya saya mengatakan sah, kemudian iman saya mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Nah sekarang Anda mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Adakah kehendak Bapak demikian? Cari di Al-Quran, cari di kitab Anda. Saya kira begitu, Saudara Joshua. Terima kasih banyak atas dialog kita pada sore hari ini. Saya bukan menghakimi, Anda pun tidak menghakimi saya. Karena adalah, emang terima kasih. Sudah menambah wawasan, dan itu juga menjadi perenungan buat saya. Apa yang Bapak lontarkan ke saya, kalimat-kalimat yang sangat membingungkan, tapi itu pasti ada jawabannya. Cuma emang ada yang menjadi perenungan di Alkitab saya di Galatia 4 yang dikatakan dua-dua Agar dan Sarah ini kedua-duanya menjadi penentuan Allah, Pak, di Galatia 4. Agar Galatia 4 nomor 4, Pak. Galatia 4 tentang Hagar dan Sarah, Pak. Ya, dua-duanya menjadi ketentuan Allah. Jadi dalam perenungan saya gini, Pak. Jadi kalau emang dari pihak Muslim keturunan Hajar, ya lakukanlah apa yang menjadi syariatnya orang Muslim atau Islam untuk jalani aja, gitu. Begitu juga dari orang Kristen, karena di Alkitab saya jadi perenungan saya begitu. Buat yang dari keturunan Sarah yaitu Ishak atau Yesus, ya lakukanlah yang disampaikan, yang diajarkan Tuhan Yesus untuk tentang kasih, mengasihi, mengampuni, lakukanlah. Kalau bicara tentang untuk menyembah Yesus itu kembali masing-masing ya gitu. Jadi ya seperti itu pandangan saya. Jadi saya nggak mau menyalahkan Islam dan saya juga nggak mau menyalahkan Kristen. Jadi dua-duanya ini sebenarnya di hadapan Allah itu menjadi ketentuan, Pak. Apakah dia melakukan perintah Allah yang tidak merugikan sesama manusia, yaitu menjadi buat penilaian Allah tersendiri, Pak. Begitu menurut pandangan saya. Saya kira itu aja dulu, Pak. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih saudara saya ya. Boleh mohon izin kepada tim ZZZ ke depannya dengan saudara kita ini saya ingin membahas tentang kebenaran sejarah berdasar terhadap Galatia 4 nomor 24. Ini adalah suatu kiasan sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan yang melahirkan anak-anak perhambaan itulah Hagar. Nah mungkin besok atau lusa atau kapan saja saudara kita punya waktu, kita akan menguji siapa yang kemudian dijanjikan oleh Allah yang di tangannya berkobar-kobar ya hukum Allah yang kemudian berasal dari Gunung Sinai. Demikian para sahabat, terima kasih saudara Joshua atas waktu dan ilmu yang sudah dipaparkan pada sore hari ini. Ilmunya menjadi catatan-catatan penting bagi saya. Kalaupun di dalam dialog kita ada penekanan suara dari saya, itu semata-mata
untuk menghilangkan rasa ngantuk dan retorika di dalam menyampaikan Betul, sebuah konsep. Bukan berarti saya menghujat atau menganggap remeh saudara, tapi itu semata-mata retorika di dalam menyampaikan sebuah opini. Demikian dari saya, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Damai Ustadz. sejahtera untuk kita semua. Makasih Bang Suma, jangan dipanggil Ustadz. Oh, Bang Zuma. Oke, Ya, sip. ampun, Sas. Iya, siap. Terima kasih Pak Bang Siap. Zuma udah atas ini. Iya, buat menjadi sama-sama. Kalau ada Oke, sip. salah Pak, semua yang ada di Iya. channel ini saya minta maaf, yang mendengarkan maupun yang live bersama saya minta maaf kalau ada salah kata. Kita tetap Siap. satu NKRI. Betul. Kita Ya, adalah yang saudara. masing-masing aja. Tapi Oke, untuk sip. menambah wawasan aja. Terima kasih Pak Ustadz. Makasih. Pak Iya, Bang. Ya, oke, sip. Assalamualaikum. God bless you. Waalaikumsalam. God bless you too.